Pernahkah Anda bertanya-tanya, siapa yang menciptakan segalanya ini? Apakah ada tujuan dalam hidup kita? Alkitab memberitakannya. Ia adalah Yesus, bukan sekadar seorang nabi, tapi Sang Mesias, Tuhan kita yang hidup. Dia datang untuk menebus dosa kita, berkorban di salib, dan bangkit dari kematian untuk memberikan hidup yang abadi. Inilah kebenaran yang mengubah hidup. Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Percayalah padanya. Jika video ini menginspirasi Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel My God is Great 15. Terima kasih. Letaknya di mana? Masih ada apa enggak kaum Syabian ini? Masih ada. Ya. Makanya pertanyaannya dari penjelasan Mbak Intan dari A sampai Z yang diulang-ulang. Ya. Sebenarnya kesimpulannya, kenapa umat Islam mengikuti, memakai, meneruskan simbol dari kaum Syabiin atau satanik itu? Karena kalian nggak bisa mengelak, karena simbolnya kalian pakai. Bukan cuma di Mekah. Di Konoha ini setiap ada musola, simbol itu ada di atas musola. Oh, ini loh. Coba kalian kritis sedikit, karena ulama-ulama ustadz tuh nggak pernah menjelaskan sampai di sini. Pokoknya tauhid, pokoknya satu. Ya. Nah kalau satu terus belangsak begini terus piye? Kalau satu menuju ke setan untuk apa? Hah? Ya. Ini loh teman-teman, simbol ini tuh zaman Mesopotamia sebelum Masehi sudah ada. Lambang-lambang dan simbol satanik. Nah sekarang saya tanya, dari agama yang ada di Indonesia, siapa yang pakai simbol ini? Bulan sabit dan bintang. Kan Islam toh? Bener nggak? Benar. Ya. Ini bahasa yang mudah. Dari runutan penjelasan Mbak Intan, memang harus sering-sering disampaikan. Supaya tahu asal usulnya bulan sabit di rumah atas rumah Allah dan di atas musola itu dari mana? Dari ini, ya, dari kaum Syabiin. Mereka menyembah dewa Sin, ya, bulan. Makanya di dalam Islam yang nggak bisa ditolak lagi bahwa ada surat Yasin. Apa artinya surat Yasin? Hah? Ya dewa bulan. Dewa bulan. Nah itu juga nggak pernah dijelaskan sama ustadznya. Pokoknya tauhid. Ya. Ini teman-teman. Makanya kalian ditutup. Sekali lagi, umat Islam tuh nggak pernah diajarin sejarah sebelum Islam apa segala. Nggak pernah. Karena akan ketahuan nanti. Ya. Makanya saya sayangkan itu ya. Makanya kenapa Mbak Intan, saya, mungkin Bu Sofi dulu, ya sering Bang Cipi, ya semua membuka ayat-ayat ini, ayat-ayat apa inilah dari mereka supaya tahu asal usulnya, ajaran sebenarnya yang tertulis itu bagaimana. Karena umat Islam ini kan nggak pernah dikasih tahu ajaran yang tertulis sebenarnya. Semua mendapatkan ajaran bualan ustadz, iming-iming ustadz. Semua yang baik dari ustadz, bukan perkataan Allah atau ajaran Nabi yang tertulis. Ya. Itu makanya kalian begitu kita tunjukkan dalilnya kaget sebenarnya. Ya, nggak masuk di logika Anda karena bertentangan dengan doktrin yang sudah diterima oleh kalian, ceramah-ceramah puluhan tahun itu. Ya. Yasin. Nah itu kan sin itu kan sudah ada di punyanya kaum Syabiin. Artinya dewa bulan. Ya. Ya memang Islam ini tukang klaim ya. Makanya Bang Laskar, ya, mereka itu yang mengikuti paling
yang paling prosentase terbesar ya agama Syabi'in. Lah buktinya simbolnya dipakai itu, Iya. dewanya dipakai jadi simbol mereka. Itu kan nggak bisa terelakkan itu. Karena Syabi'in sendiri itu termasuk di dalam, tertulis dalam Al-Quran. Iya toh? Nah, Syabi'in itu yang nggak pernah dijelaskan oleh ustadz-ustadz mereka. Siapa kaum Syabi'in? Agamanya apa kaum Syabi'in? Meskipun Allah bilang dia orang beriman. Ustadz-ustadz itu cuma ngomongin tentang Yahudi dan Nasrani, tapi Syabi'in disembunyikan. Betul nggak Bu Sofi? Ya, yang dibahas Yahudi dan Nasrani, tapi Syabi'innya disembunyikan. Betul nggak Bu Sofi? Iya, makanya coba kita Nggak tanya nih kalau ada Ufling. dijelaskan. Kenapa Sabi ini termasuk orang beriman di dalam Quran? Padahal dia menyembah dewa bulan itu. Iya. Iya. Karena sebenarnya sama-sama menyembah si Saturnus, si dewa bulan juga. Iya. Jadi Makanya kan aku gini loh. Betul. Silakan. Jadi gini, makanya kita nih kepengen tahu kenapa kalian malah, karena gini ya, sekali lagi kita juga repot ya teman-teman, karena mereka sendiri nggak pernah tahu penjabaran tentang Syabi'in. Makanya mereka kan cuma ngikut apa kata ulama. Nah, ulamanya menyembunyikan dan tidak menjelaskan, ya mereka nggak tahu apa-apa. Ya, tapi untung, ya saya itu langsung waktu itu ya sampai gini, untung masih ada kata-kata Syabi'in di dalam Quran. Coba nggak ada, mereka akan menolak bahwa mereka mengikuti ajaran setan itu. Betul nggak? Betul nggak Mbak Intan? Kalau tidak ada kata-kata Syabi'in atau umat Syabi'in dalam Al-Quran, udah mereka pasti akan nggak terima. Dan kita Sampai bisa herannya menjadikan begini itu. loh Kak Marsha. Mm-mm. Herannya begini, setiap setahun sekali itu kumpul di tempat mewah untuk membahas si hilal ini. Apaan munculnya Iya. si bulan ini gitu kan? Botol banget itu kan kalau kita pahami dulu. Lah makanya kan makanya Orang-orang sekali lagi. cerdas katanya. Betul. Makanya Mbak Intan, sekali lagi, kata-kata Syabi'in yang di dalam Al-Quran itu tidak pernah dijelaskan secara gamblang oleh ulamanya. Bagaimana umat-umatnya ini tahu, bagaimana umat-umat itu ngerti apa Syabi'in, bagaimana Syabi'in, nggak tahu apa-apa, di stop. Justru yang dibahas Yahudi dan Nasrani. Itu yang dicocok logikan mengikuti Yahudi dan Nasrani, padahal enggak. Padahal Yahudi dan Nasrani itu malah apa? Dilanggar, melanggar enggak, bukan mengikuti, bukan meneruskan. Dan saya bisa membuktikan itu. Sekarang saya tanya, kalau umat Islam disuruh beriman dengan kepada Torah dan Injil, meneruskan enggak? Enggak. Ya, justru melanggar. Contoh, Taurat dan Injil sudah tertulis, jangan mengingini istri orang lain, jangan mengingini hambanya. Sekarang saya tanya, junjungannya mengingini istri orang lain nggak? Junjungannya mengingini hambanya nggak atau budaknya? Kan melanggar toh? Nah itu yang bisa saya bilang bahwa melanggar. Bukan meneruskan kitab-kitab sebelumnya yaitu Torah dan Injil. Justru meneruskan Syabi'in. Makanya ulamanya itu menutupi Syabi'in, mencocok logikan bahwa mereka tuh meneruskan Yahudi dan Nasrani. Ya. Itu teman-teman, makanya hati-hati, makanya ya. Kalau kita yang sudah baca dan kita pasti Tuhan kasih cara berpikir, pasti akan ketemu. Oh iya ya. Kenapa umat Islam tuh nggak pernah tahu tentang Syabi'in? Karena memang dari kecil sampai tua bangka nggak pernah diutak-utak ini Syabi'in. Pokoknya ada Syabi'in gitu toh. Wes ada Syabi'in. Ya, wes ada Syabi'in tek. Kalau diutak-utak ketahuan kalau ngikuti setan. Paham nggak Pak Intan? Betul. Iya ditutup. Betul. Yang penting tertulis bin in wis kowe menengoning kono menengok. Ya, yang diuplek-uplek, yang diudal-udal itu Yahudi dan Nasrani, pokoknya sama. Padahal enggak, kalau dibedah enggak. Ya, apakah umat Islam itu meneruskan Injil tadi, Taurat enggak?
apakah umat Islam itu juga meneruskan Injil? Enggak, orang Islam nggak ada yang dibaptis. Betul nggak? Apakah Islam kalau meneruskan Injil mengajarkan kasih? Enggak. Justru malah apa? Malah apa? Kalau ada orang Nasrani liwat, ya persempitlah jalannya. Itu loh. Boleh kok ambil Tapi pohonnya dan makanya buah-buahannya. poinnya begini, poinnya doktrin bohong itu sudah terbantahkan, makanya kita harus bisa ngomong. Kita harus bisa menjelaskan bahwa Quranmu sendiri itu bertentangan. Contoh, surat Al-Maidah 48. Ya. Quran itu diturunkan untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang mana dulu? Ya, tadi sudah saya sempat singgung. Kalau Taurat nggak mungkin. Karena Taurat itu jelas, jangan membun-bun. Jangan berzina. Lah Quranmu boleh membun-bun dengan alasan yang benar. Ya? Jangan berzina di dalam Taurat, tetapi nabimu melakukan perzinahan. Bukan melanggar. Di dalam Quran kan jelas boleh berzina dengan alasan yang benar. Makanya saya bilang mereka cocok logi dari dua kaum yang diakuin Allah, yaitu Yahudi dan Nasrani. Tapi mereka menutupi satu kaum yang memang sebenarnya mereka itu meneruskan kaum Syafi'i. Ya? Agak paham ya teman-teman, dari saya agak belepotan mungkin loh. Nggak paham. Mudeng ya. Mudeng. Mudeng ya. Mudeng. Nah, kalau mudeng tuh pasti teman-teman yang sudah pernah baca Qurannya. Jadi saya juga gitu, begitu saya baca Quran, begitu di mudeng, ada benang merahnya semua, nggak bisa putus. Nah, bagaimana mereka bisa tahu? Kayak seperti saya ngomong, Mbak Intan ngomong, wong nggak pernah mau baca, males, pokoknya pasang kuping, ya nggak bisa tahu apa-apa. Makanya Ardiansyah uplek-uplek sama manuskrip. Ini loh ajaran-ajaran nggak diuplek-uplek. Makanya mereka Padahal belum pernah. manuskripnya, kitabnya sendiri aja Nggak cuma ada karuan dari 2 mana. kok bisa jadi 6. Iya. Nah, itu Aduh, manuskrip kitabnya itu dari mana? Itu nggak bisa jawab. Terus kenapa 2 manuskrip bisa jadi 6 ribuan ayat itu? Bim Ini kalau orang Salati. cerdas, kalau orang cerdas ya, kalau orang cerdas, 2 manuskrip bisa jadi 6 ribuan ayat itu bullshit, dongeng itu ya, kitab dongeng. Bang Laskar, Nggak kamu mungkin. ditampilin yang 62 itu Bang Laskar. Yang tadi sabiin itu. Teman-teman di screenshot yang dari Mbak Intan ya. Mbak, teman-teman saya itu nggak bosan itu Mbak Intan ngomong. Karena lama-lama nancep. Al-Baqarah ya tadi ya? Iya, Ah. nancep. Apa yang bisa gini ya, maaf ya. Mungkin untuk orang-orang awam ya, mungkin. Kalau denger Mbak Intan itu kayaknya Mbak Intan ini koyok wong apa pendekar syair berdarah gitu. Pendekar iki sing apa nama deklamasi. Enggak, teman-teman. Ya. Datanya jelas dan benang merahnya jelas, itu merujuk ke siapa itu ya, dan itu semua yang disampaikan Mbak Intan itu ada di Alkitab ya. Enggak, kalau Oten ini Istilah-istilah itu. nangkep. Ya nggak nangkep itunya, si RT6-nya itu yang nggak nangkep itu. Karena tadi otaknya kan. Jadi cengkram sama korin. Kalau Oten nangkep, katanya nangkep nggak nangkep. Oten mah, Intan kan dulu kan sahabat-sahabatnya Oten waktu masih Iya, RT6 benar. ya. Karena kita itu Lebih kan dalam otaknya satu encer tim. semua ya. Otaknya encer. Makanya Iya. kenapa nih Gampang Intan connect. tuh Meskipun dulu sekali sahabat pertemuan tuh dekatnya. cepat connectnya. Betul. Iya, kalau Oten ini diajak ngobrol enak teman-teman. Karena cepet nangkep apa yang Intan jelasin itu nangkep. Ini loh, Ucim loh, ya ampun sampai anak pengen Salam. jambak gitu loh. Salam, Salam. Pak Bilal. Ya. Ya. Dalam. Pak, sekarang kan Intan kan pernah jadi kadrun kan. Hmm. Pertanyaan saya, hukum untuk mengibuli Oten, apa hukumnya coba? Nggak, yang jujur, hukumnya apa? Halal, Boleh, wajib. wajib Wajib, kan? halal. Oh, Masya Halal ada Allah ya Allah Al-Hasyr. Akbar.
Itu ada di Al-Hasyr ya, ayat 1 sampai 10 teman-teman baca. Teman-teman makanya kalau tetanggaan sama Ucim jangan nanam pohon karena boleh pohonnya ditebang, Iya, nanti buah-buahnya diambil. diambil. Boleh itu halal. Ya, baca itu Al-Hasyr ayat 1. Al-Hasyr itu surat ke-59 teman-teman. Ayat 1 sampai makanya Mbak Intan, 10. Iya, sampai 10. Di situ kan kamu boleh mengambil pohon orang lain, berarti kan ngajari nyolong. Makanya kan bilang, kudu Iya, itu ngajari ajaran nyolong. jahat isinya. Nyolong, zina, ngambil istri, Berzina terus dan membenci, mencuri, semua di yang situ. penting Islam. Maling, bun-bun, aduh semua. Tapi mereka kan nggak pernah tahu isinya, nggak pernah tahu terjemahan. Yang penting bacanya, tauhid. maklum lah, yang penting tauhid. Yang nek tauhid Yang penting terus tauhid. ajarin bajingan kayak apa? Ya Bang Bilal, bernarasi Bang Bilal. Ayo, silakan. Saya nggak bisa bernarasi, saya cuma bisa bertanya. Ya, saya juga membaca-baca. Jawab Bang Ngapain Bilal. dipertanyakan Itu ada Bang Bilal? tertulis boleh. Pertanyaannya gini Bang Bilal, sandalnya masih aman yang satu itu? Itu pertanyaan saya juga. Coba. Siap. Ini pertanyaan saya juga ya. Kenapa babi beragama Islam? Coba jawab. Ya jawab, ye. Karena bebong kan Allahnya mereka loh. Iya. Nggak percaya saya. Salah. Ada Eh, babi dalilnya. Allah. Dalilnya di mana? Dalilnya di mana? Oke, ditunjukkan Mbak Nih. Intan. Ada. Tunjukkan. Ini. Semua ya. di sini itu kelasnya dalil Bang Sandal. Ada loh. Allah mereka adalah bebong. Di screenshot. Ini. Nih. Nah. Tuh. Tuh. Ayo, ayo Bang Bilal yang baca supaya nggak fitnah. Coba Bang Bilal. Diriwayatkan yang bawah itu. Aduh, gua agak kecil. Nih perbesar sedikit lagi boleh nggak? Itu SS itu. Udah nggak boleh nawar. Oke, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Aku mendengar dari Rasulullah bahwa dia berkata, aku melihat Tuhanku dalam bentuk Wah, ya Allah. Ya Allah. Gak tega ya Allah. Siapa Nah, kalian yang di baca situ? lah, aku gak tega. Aku tunggu dulu, Aku aku juga mau mau. menatap. Sabar ya Allah. Nah, bukan fitnah Sabarin ya. aku ya Allah. Ada ya datanya ya teman-teman ya. Ada kan Bang Bilal. Aduh, Itu kenapa? jawabannya Ya Bang Laskar Intan. kena. Turun. Duh, kok Bang Laskar kena ya? Nggak tahu. Tuh kan. Teman-teman dikencengin teman-teman. Waduh. Ayo teman-teman dikencengin teman-teman tap-tapnya ya. Disiram-siram ya teman-teman. Kalau kita bahas bebong mesti setannya keluar. Iya tersinggung ya anak buahnya ya Iya. Kak ya. Iya Tersinggung loh. betul. Hmm. Bang Laskar naik lagi Bang Laskar. Masih ada akun pasti Bang Laskar. Tuh. Bentar ya Bang Laskar naik ini. Apalagi pertanyaannya? Thank you Bang. teman-teman. Terima kasih terus memberkati teman-teman ya. Bang Bilal, Pertanyaannya. Oke, wah dapat GoPay lebih ya Allah. Kenapa tinggi sekali hasilnya ya Allah. Anak sore aku ya Allah. Masya Allah. Oke, sekarang pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya. Quran adalah perkataan Allah, betul? betul. Betul. Coba kita baca GS2 Al-Baqarah ayat keberapa ya? Ayat ke-7 ya, coba aku baca dulu. Kak 3. Marsha tahu nggak Intan yang bebong jalannya lurus? Wah, itu yang ngajari Bang Bilal loh. Bentar. Atau enggak Tan? Intan yang buka, aku yang kena. Tuh Buset. kan. Karena itu TikTok ini pegawainya udah panas kok lihat.
Apalagi nggak ada sawer-sawer, kepanas dia pikirnya. Lu udah Oke, modal-modal coba. kasih kembali. Ajar. Coba ya. Ini di Al-Baqarah ayat 8. Di Al-Baqarah ayat 8 berbunyi, di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Agamanya apa? Ayo. Islam. Islam. Kenapa Allah ngomong? Nih lanjutan. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang beriman. Kenapa Allah nuduh mereka bukan orang beriman? Jawab. Berarti benar. Berarti tadi kan Bang Bilal, emang benar. Tadi kita sempat menyinggung tentang Al-Baqarah 62. Makanya Allah cuman bilang yang beriman tuh cuman 3. Yahudi, Nasrani, dan Syafi'in. Islam enggak. Bukan salah gue. Iya, korelasinya itu berarti memang nggak diakuin ya. Ini Muslim loh. ya. Ini loh. Nah, coba jelasan tuh. Nah, ini. Memang nggak diakuin mereka kepedean aja. Ini Ya kan ada kan? korelasinya toh. Kenapa Islam nggak ada di situ? Cuman 3, Yahudi, Nasrani, dan Syafi'in. Kenapa nggak ada Islam? Karena Islam tidak diakui menjadi orang beriman sesuai Al-Baqarah ayat berapa tadi Bang Bilal? Ayat Mbak Intan. Al-Baqarah ayat 8. Nah, Oke. kasihan Islam. Oke. Nih. Nggak pernah baca Quran sih. Pertanyaan lagi ya. Ini saya cuma bertanya ya, saya nggak ngomong ya. Yang lain itu kalian yang tanggung dosanya ya, gua nggak ya. Ampun ya Allah. Ya, nih. Agama yang boleh berdusta adalah Islam. nih, saya baca ya. Indo, ini. Iya Bu Sofi. Al-Baqarah ya. ayat Hati-hati Bu 10. Sofi, good luck ya. Bu Sofi mau berangkat kerja. Sofi. Good luck Bu Sofi, Tuhan memberkati. Nih Lanjut, ya. Bang. Nih, Al-Baqarah ayat 10. Dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambahkan penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih. Karena mereka berdusta. Yo Allahu Akbar. Ini penyanyi siapa nih Allah? Pertanyaan saya. Kenapa Allah menambahkan penyakit kepada orang yang berdusta kepada Oten? Jawab kau. Jawab penjelaskan. Jawab. Jangan aku udah kena tadi ini. Tuh kan. Karena Allah Oten nggak mampu nih Oten. Enggak, karena di dalam Ali Imran ayat 54 bahwa Allah sebaik-baiknya penipu dan penyesat. Yo, kau kapilang natuluh kau bilang Allah pemandu. Jangan menuduh-nuduh Allah. Tertulis loh itu. Tertulis di Ali Imran ayat 54 bahwa Allah sebaik-baiknya penipu dan penyesat loh itu loh. Mampus. Jadi mau dilanjutin? Allah penipu penyesat kok malah diikuti ya kamar saya. Itu yang Intan heran loh kamar saya. Kok kenapa diikutin gitu loh? Kenapa mereka mengikuti? Karena kan memang mereka kan sudah dipengaruhi oleh iblis, jadi mau nggak mau harus ikut. Betul nggak? Kalau Nggak jelas dipengaruhi saya. Saya nggak jelas, pokoknya saya nggak jelas. Kalau kita ini didampingi Roh Kudus, berarti Roh Kudus itu memberi apa? Kecerdasan cara berpikir. Ini salah, ini benar. Kita harus ngikutin nama. Itu hebatnya Roh Kudus. Hah? Kalau karena mereka didampingin sama setan yang namanya Korin,
mau itu salah ya tetap salah, tetap diikuti. Ya, itu bedanya. Lanjut teman-teman ya. Bang Laskar titip, lanjut. Eh, Mungkin loh, membandingkan ayat yang ada di Perjanjian Lama itu katanya Allah membiarkan mereka tersesat. Nah kalau itu kan dibaca satu perikop, kenapa itu dibiarkan tersesat? Karena mereka sudah memilih jalan tersesat sendiri gitu loh. Bukan terus Allah kita ini Allah kita ini mau apa sih sumber penyesatan, bukan. Karena itu orang-orang itu memilih jalannya setan gitu loh Kak. Nah beda kalau di RT 6 ini awalnya justru sebaik-baiknya penipu dan penyesat. Kok ini padahal di situ cinta. Terus mereka membandingkan dengan yang di Perjanjian Lama itu Kak. Watak bantai itu kan. Kalau di sini baca di satu perikopnya itu ayat-ayat di atasnya, di situ orang-orang itu memilih jalan sendiri. Akhirnya dibiarkan sama Elohim. Karena sudah memilih jalan sendiri akhirnya tersesat gitu loh. Nah, kalau di kitab kalian itu di situ dikatakan Allah kalian sebaik-baiknya penipu dan penyesat. Nah, ini oknumnya gitu loh. Malah di situ di Sot ayat 82 itu jelas-jelas di iblis berfirman, "Demi kemuliaanmu aku akan menyesatkan mereka semuanya." Kalau orang cerdas, ini udah keluar loh, udah murtad. Kalau orang cerdas, berarti si Biblis ini bekerja bagi kemuliaan Allah untuk menyesatkan orang RT 6 semuanya. Itu kalau orang cerdas loh. Catat ya teman-teman, Sot ayat 82. Ini kata di bawah ini, Sot ayat 82. Dicatat kalau nggak percaya. Iblis berkata, gitu ya bunyinya, iblis berkata, aku demi kemuliaanmu ya tuh Allah itu ya, iblis berkata demi kemuliaanmu aku akan menyesatkan mereka semuanya. Shalom. Berarti salam. Berarti tersesat semuanya, betul nggak Kak Marsha? RT 6 ini. Betul. Hubungannya itu pernah sesat. Di mana dalilnya surah 2 nomor 7? Itu ada junjungan, ada Nabi pernah sesat. Bukankah orang yang sesat itu orang kafir? Berarti Muhammad itu termasuk orang kafir, pernah sesat. Di mana dalilnya? Surah 2 nomor 7. Saya bisa buka. Itu ada Nabi pernah sesat, udahlah iblis si raja sesat. Allahnya mengakui. Kalau baca langsung komalnya rungkat lu Islam. Ya, ini sudah cek. Kau menjelaskan saja, jangan dibuka datanya loh. Itu lah, makanya silakan cek. Itu ada itu berbagai tafsir pun ada menyatakan Muhammad itu sesat. Saya bisa tunjukkan itu. Makanya saya bertanya-tanya, satu-satunya Nabi pernah sesat ya cuma Nabi M ini, si Mr. Mamat ini. Aneh kan? Ada juga nabinya pernah murtad. Itu berhala. Udah. Saya bisa tunjukkan itu gitu. Rungkat semua, semalam rungkat roomnya gara-gara itu. Coba, selain pernah murtad, pernah oles-oles enggak? Langsung ngamuk mereka itu, langsung di reportnya akunku. Iya, ada nabi pernah murtad, cuma nabimu yang pernah murtad itu. Kutunjukkan ini, sejak kapan berhala bisa meletak ke mudar? Mencret dia. Kok bisa berkata seperti itu? Berhala itu benar-benar memberi syafaat. Tertulis loh. Tertulis berhala ya. Makanya aku tanya, ada nabi pernah murtad? Gitu. Bukan tersesat lagi. Muhammad pernah murtad. Yes, Muhammad tidak beriman.
Itu apa kata Al-Quran? Jika engkau beriman hanyalah Allah yang berhak kamu takuti. Ternyata Muhammad pada manusia. Sebentar, Slam Intan mau tunjukkan kepada Kak Anggi. Nah, silakan Kak. Monggo. Ini Kak Anggi, ya. Ini short, ya ayat surat ke-38. Nah, ini ayat 82-nya Kak. Ya kola fabi isatika lauhi wiyanahum ajmain. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ya, percaya ya teman-teman ya. Ini short ayat 82. Itu Kak Anggi. Ya, ngeri nggak? Allahnya juga mengakui dirinya tersesat. Surat 37 nomor 32. Dan kami tersesat. Coba buka dulu. Tapi terjemahan 190 ya. Jangan terjemah sekarang buka kurung banyak yang buka kurung. Gitu. Kenapa? Iblis juga menyesatkan Allah. Karena Allahnya sendiri mengakui kami tersesat. Kata Al-Quran. Bukankah Al-Quran itu perkataan Allah? Kita main kalau bisa. Kalau si Selami ini memperlihatkan data, langsung komalirungkan. Udah ditandai kok. Oh, akunya udah ditandai itu, Selam, pembatasanku udah ada berapa ini, Selam, pembatasanku. Itu makanya. Lagi ya. Ini Kak, sebentar. Lanjut ya, aku pakai earphone agak jauh. Ini short ya Kak. Nih. Nah, ini ayat 82-nya Kak. Nih, iblis menjawab, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Itu loh Kak. Ya. Percaya ya, teman-teman. Itu berdasarkan dalil ya. Apa yang dikatakan yang di atas ini itu berdasarkan dalil. Makanya mereka yang di atas ini udah hafal terus Al-Qur'annya. Itu mainannya, nggak mungkin kami berani naik kalau kami nggak mempelajari Al-Qur'an, nggak membaca Al-Qur'an. Karena kami berani katakan itu tertulis. Memang iya tertulis. Aku berani katakan itu. Allah, iblismu aja menyesatkan Allah. Sekelas iblis bisa disesatkan Allah. Surat 37 nomor 32. Kami tersesat. Nah, iblismu aja bisa menyesatkan Allah. Itu loh. Lebih rendah Allah itu. Itu ya guys. Bahkan apa semua, bahkan junjunganmu pun pernah tersesat. Surah 2 nomor 7. Gitu. Al-Quran itu bukan ayat ya guys, nomor punggung gitu. Karena apa? Al-Quran itu adalah dongeng, kata Al-Quran. Dongeng-dongeng terdahulu katanya. Memang iya dongeng, dicontek kok. Makanya dibilang dongeng. Isra Mi'raj dongeng, dicontek daripada apa agama apa itu namanya itu, lupa aku. Yang diconteknya itu yang penyembah api itu apa itu namanya, Zoroaster. Sholat 5 waktu. Aku mau bernarasi dulu sebentar mumpung penontonnya 200-an. Di dalam Sahih Muslim 5032 kita baca ya teman-teman. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Nah, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Nah, kita lihat apakah singgasana Allah di atas air. Kita lihat teman-teman. Apakah singgasana Allah itu di atas air? Ya. Ya. Kita lihat. Hud ayat 7. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dan arsinya atau singgasananya di atas air. Ini Allah.
Ya, tadi iblis juga singgasananya di atas air. Ya, teman-teman. Nah, ini sesuai teman-teman. Teman-teman, iblis yang berkuasa atas air itu namanya Leviathan, naga. Jadi bisa dilihat di Ayub 41 kalau nggak salah ya, Leviathan. Nah, Leviathan ini iblis yang berkuasa atas seluruh setan-setan yang ada di dalam laut, ya, atau air. Nah, teman-teman, ini sesuai teman-teman. Ternyata Allah SWT ini memelihara setan-setan yang ada di dalam air. Di mana ayatnya? Al-Anbiya ayat 82. Ya, dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara setan-setan itu. Kira-kira nyambung nggak teman-teman? Tadi iblis singgasananya di atas air, ya. Allah SWT singgasananya di atas air. Allah SWT memelihara setan-setan air atau laut. Kira-kira Allah SWT ini siapa? Hambanya iblis. Oh tidak, gini loh Islam. Iblis singgasananya di atas air. Allah SWT singgasananya di atas air. Nah, iblis di atas air itu Leviathan yang mengatur seluruh setan-setan di dalam air atau laut. Nah, ternyata di Al-Anbiya ayat 82, Allah SWT memang memelihara setan-setan lautan. Siapakah Allah SWT ini? Leviathan. Intan, Ya, Leviathan. Intan. Gua gadis Iya. entar lama-lama gua jadi murtad juga nih. Masya Allah, nggak berani gua kok. Ya Allah, aku kabur lah. Entar gua jadi murtad. Leviathan. Dan ini teman-teman lihat, ini naga, betul nggak? Ini sama nggak kira-kira? Siap-siap ya. Sama tidak? Sama dong. Ya, teman-teman. Jadi cara menyambung-nyambungkan gitu loh Islam. Di Sahih Muslim 5032, singgasana iblis di atas air. Hud ayat 7, singgasana Allah di atas air. Nah, sedangkan iblis yang berkuasa atas seluruh setan-setan air itu atau setan-setan lautan itu namanya Leviathan. Ayub 41. Nah, ini sama nih. Allah SWT memelihara setan-setan lautan di Al-Anbiya ayat 82. Berarti Allah SWT Leviathan, ya. Teman-teman, Leviathan itu simbolnya tadi naga. Ya. Ini kan penjelasan paling mudah teman-teman. Ini Leviathan nih. Iblis yang singgasananya di atas air, ini Leviathan. Leviathan ini teman-teman raja seluruh setan lautan. Ya, Leviathan ini di Ayub 41. Itulah raja iblis seluruh setan-setan lautan. Kalau Belial kan daratan tuh. Nah, Leviathan ini lautan teman-teman. Nah, ternyata itu loh Islam. Allah SWT ini memelihara setan-setan lautan. Betul. Berarti kesimpulannya Allah SWT ini Leviathan. Gitu loh. Leviathan ini kedudukannya teman-teman di dalam periblisan lebih rendah daripada si simbol bulan sabit, bintang Venus, ya, dan satunya Saturnus. Jadi ketiga Tuhan ini yang berkuasa atas bulan, bintang, dan matahari ini di atasnya si Leviathan. Makanya wajar
Ya, si Leviathan ngomong begini. Di Al-Ma'arij ayat 40. Maka Allah SWT bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, dan bintang. Jika ada Tuhan, bersumpah demi Tuhan, berarti Tuhan yang dia sumpah itu lebih tinggi kedudukannya. Paham nggak? Flem? Ya. Jadi Leviathan itu teman-teman kedudukannya di bawah si bulan sabit, si Baal, ya, si bintang Istar itu iblis Astaroth, ya, si matahari atau Ra itu atau Saturnus itu Azazel, ya, yang simbolnya ya si bulan sabit, si bintang Venus, ya, si Saturnus atau si Ra, ya, mata satu itu dulu sejak zaman dulu itu diprasastikan dalam wujud batu hitam. Nyambung tidak? Nyambung Kak. Inilah tiga iblis yang paling berkuasa yang ada di atasnya si Leviathan. Itu teman-teman, ya. Nyambung kan? Paham kan? Makanya mereka itu ada simbol batu hitam, karena batu hitam adalah simbol perwujudan dari tiga iblis besarnya, dari ketujuh kepala naga atau ketujuh iblis besar. Ada tiga iblis yang paling berkuasa. Nah, tiga iblis yang paling berkuasa itu simbolnya bulan sabit, bintang Venus, dan Saturnus itu. Yang manifestasinya adalah batu hitam. Itu teman-teman. Paham ya? Itu sudah ada dari dulu. Gitu. Dan simbol bulan sabit, bintang, dan Saturnus sebenarnya sebelum banjir Nuh itu sudah ada. Ya, yaitu kaum Nepilim, Kejadian 6. Anak-anak Saturnus. Nih kaum Nepilim makanya disebut Saturnalia. Bulan sabit, ya, bintang Venus, dan si matahari atau si mata satu atau si Saturnus. Ya teman-teman, paham ya? Dari dulu sudah ada. Nah inilah yang dihancurkan dengan banjir Nuh. Anak-anak setan ini, keluarga Saturnus atau anak-anak Saturnus. Saturnus itu kubus hitam, teman-teman. Jadi kalau Intan ditanya dari mana asal simbol bulan sabit, bintang, dan matahari itu atau dan Saturnus itu, dari sebelum banjir Nuh, ya. Itu adalah simbol anak-anak Saturnus, Nepilim, anak-anak setan. Sudah ada sebelum banjir Nuh. Maka dihancurkan dengan banjir Nuh. Karena apa? Karena itu rencana iblis untuk menggagalkan nubuatan. Kejadian 3 ayat 15. Ya. Itu dihancurkan dengan banjir Nuh. Lalu muncul lagi di tanah Sinear, Kejadian 10 ayat 10. Si anak-anak setan ini lahir lagi, teman-teman. Lewat siapa? Lewat keturunan Ham. Ya, lewat keturunan Ham. Nuh kan punya 3 anak. Sem, Yafet, dan satunya Ham. Nah, lewat keturunan Ham, lewat benih dari istrinya itu, teman-teman membawa benih setan ini lagi. Ya, muncullah simbol itu lagi di tanah Sinear untuk melawan tadi, menggagalkan nubuatan lagi supaya Mesias jangan sampai hadir, jangan sampai datang. Itu. Nih, muncul lagi simbol si Saturnus ini. Kubus hitam ya teman-teman. Nah muncul lagi nih. Lalu ini hancur lagi teman-teman semuanya. Karena ini meracuni 10 peradaban ya. Hancur lagi oleh peperangan. Ya si Saturnus ini, si kubus hitam ini hancur oleh peperangan.
Kemudian setelah Tuhan kembali ke sorga, ya kemudian kan ada tertulis tuh, ya kita baca Wahyu 20 ayat 7. Iblisnya muncul lagi teman-teman. Nih ke Wahyu 20 ayat 7 nih. Ya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, artinya masa setelah masa keemasan ya, 1000 tahun itu masa keemasan di mana Tuhan Yesus Kristus bersama murid-muridnya itu. Jadi bukan tahun jumlahnya 1000, bukan teman-teman, itu masa keemasan. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis itu akan dilepaskan dari penjaranya. Di mana itu? Di sini muncul, karena simbol itu muncul lagi. Di sini munculnya ya, teman-teman. Ini simbolnya sama. Ya, muncul lagi teman-teman. Ya, itu. Jadi itu sudah ada sejak dulu ya, kamar sejak Nepilim, terus Nepilim hancur, terus dilanjutkan tanah sinar, setelah tanah sinar hancur muncul lagi di Mekah ini gitu loh teman-teman. Aku sering banget ditanya, Ya. kamu operasi hidung ya? Karena katanya hidung aku mancung kan Silakan. bisa naik gitu. Nah sebenarnya aku cuma Silakan Slam. di center cabang Juanda sama dokter Trianto. Karena gini ya, saya bukakan dulu. Nanti dibilang apa tadi. Nih, saya bukakan. Atas gitu. Lihat deh hasilnya. Bagus banget. Besarkan aku ustazah. Dan juga nosipnya tuh naik buat gitu. Cakep banget. Ya, adik muslim 40 oke dikatakan ya umat Islam itu adalah setan. Karena apa? Ya darah umat Islam itu ada setannya. Sesungguhnya setan berjalan dalam tubuh manusia melalui aliran darah ini. Muhammadmu ini dibilang, wahai umatnya Islam. Ya. Tunjukkan nomor berapa itu? Nih Sahih hadisnya Muslim berapa? 40. Karena umat Islam itu adalah setan, kata Muhammad. Nih, apa dikatakan? Nabi berkata kepada, hai Fulan, ini istriku, si Fulan, orang itu menjawab, ya Rasulullah, aku tidak menduga-duga dengan Anda. Beliau bersabda, Muhammad bersabda, sesungguhnya setan berjalan dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Makanya umat Islam, kalian itu gampang kerja. Kenapa? Karena kalian itu, darah kalian itu darah setan. Ini sesungguhnya setan berjalan dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Makanya umat Islam itu darahnya darah setan, keturunan setan. Karena darah setan bersatu dengan darah kalian gitu. Sebutan Islamnya jangan diulang-ulang. Islim Ya, apa dulu. Nanti komalnya yang rungkat, kasihan. Gitu ya. Aku kalau bertausiah memang ya untuk mencerdaskan, mengantarkan Anda dunia akhirat, bukan kebencian ya. Karena apa? Aku membaca ya, ternyata kata Muhammad ya, darah kalian itu dialiri oleh darah setan. Itu kan di surat Anda. Tuh. Bukan saya yang ngomong. Bahkan iblis juga menyesatkan Allah. Nih, saya bukakan. Jangan berani-berani cuci sofa beras. Katakan aja ya, nanti dibilang nanti apa enggak ya. Tertulis ya, maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami sendiri orang-orang yang tersesat dan taat Al-Quran. Kami ini tersesat ini loh kami. Ya, itu yang kedua. Lalu ya, setan masuk surga. Itu setan masuk surga. Nih, saya bukakan. Dibilang nanti aku kunci. Nih, setanmu nih. Pertanyaanku Islam, ya. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka akan menampakkan aurat mereka. Pertanyaanku, ya, setan ini udah diusir. Di mana dalilnya ini? Kok bisa masuk surga lagi?
Bentar. Tujuh. Nih, saya tunjukkan. Mana dia tuh? Nih, Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana. Nih, Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga dalam keadaan terhina dan terusir. Udah diusir. Kau baca ini semuanya nih. Tuh mana tadi? Si setannya udah diusir, kok bisa masuk surga lagi setannya gitu loh. Mana tadi udah aku baca. Bentar. Ya, keluarlah. Nih, keluar. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga karena kamu tidak sepatutnya menyembuhkan diri di dalamnya. Keluarlah. Ini si setan ini, si iblis ini udah keluar, bisa lagi masuk. Di ayat 20 masuk nih. Nih, kemudian setan membisikkan pikiran jahat, kok bisa masuk, udah diusir, masuk lagi. Pertanyaanku, ya, buat apa kalian puasa, sholat? Ujung-ujungnya setan juga bisa masuk surga nih. Nih, kau baca nih, kok bisa? Ini kan setan nih, kisah-kisah ada nih. Kok bisa gitu loh? Surga itu suci, nggak boleh orang berdosa gitu loh. Kok bisa surga kalian itu bisa melakukan kejahatan, bisa melakukan dosa? Dan setan juga masuk surga nih. Di mana nih buktinya ini? Wahai Adam, di surga tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga katanya. Ternyata setan juga ikut masuk surga. Gitu. Ya, Taman Eden itu diciptakan di bumi, bukan di surga. Kok bisa di surga itu bisa melakukan kejahatan? Ada yang berani naik? Gitu. Saya kasih pause deh nanti kamu. Pertanyaanku, Islam, buat apa kalian sholat kalau setan bisa masuk surga? Ini bisa masuk surga loh. Setan bisa masuk surga. Ada pula surganya bisa melakukan kejahatan. Tuh, naiklah kau. Tanya ustadzmu gitu. Ya, pertanyaanku, surganya Islam itu kok bisa melakukan kejahatan, melakukan dosa? Kok bisa setanmu itu masuk surga? Gitu. Enak ya setan masuk surga. Itu enak. Buat apa kalian puasa? Buat apa kalian sholat? Katanya sholat itu mengantarkan kami ke surga. Hei, setan aja masuk surga kok. Oh, setan tuh masuk surga tuh. Surga itu suci, nggak boleh dimasuki oleh orang-orang setan kayak gitu. Kok bisa gitu loh? Masuk. Ada yang berani naik? Islam? Gitu. Kok bisa gitu setanmu? Kok bisa setan masuk surga? Itu ya kan aku. Ada setan masuk surga. Buat apa kalian sholat gitu loh? Buat apa kalian menyembah Allah? Katanya kami menyembah Allah supaya kami masuk surga. Saya tanya juga bisa masuk surga. Setan bisa melakukan dosa. Itu. Ini kan udah melakukan dosa ini. Ini melakukan dosa nih. Kok bisa ada dosa di dalam surga? Di surga itu nggak bisa ada celah. Ada dosa. Surga itu suci. Pertanyaan kok bisa surga kalian itu nggak suci, bisa melakukan dosa di dalam surga nih? Buat apa kalian sholat kalau setannya bisa masuk surga? Gitu.
ruwet. 整日纠缠在一起，要是这么喜欢禁忌之恋，我不建议退出。Salam, salam Ali dulu ya. Temennya ini, temennya. Salam.